Halo sahabat RWS Auto, kali ini kita akan bahas tentang unit yang berbeda nih. Yang biasanya kita modifikasi tentang mobil-mobil ekstraksi. Kali ini kita akan beri edukasi tentang cara pembelian Kawasaki Ninja 250. Dan untuk pembelian 250 pembelian motor second, ini yang wajib kita perhatikan. Untuk pembelian motor Kawasaki Ninja 250 khususnya untuk yang karbu, karena karbu ini tahunnya di 2012. Jadi untuk Ninja, Kawasaki Ninja 2.5 ini tahun 2012, motor bisa dibilang motor tua. Jadi harus lebih teliti lagi untuk pemilihan unit seperti ini. Dan yang wajib kita cek untuk pembelian Kawasaki Ninja 2.5 ini, kita pastikan dulu untuk di bagian bodi yang terlihat mata dulu. Untuk bagian bodi kita wajib untuk halus dulu nih, halus, tidak bekas repaint cat ulang atau ada baret-baret. Karena untuk Kawasaki Ninja 2.5 ini, kalau kita menemukan retak ataupun pecah bodinya lumayan mahal. Jadi hati-hati banget untuk pembelian Kawasaki Ninja. Jadi kita harus lebih teliti lagi untuk pengecekannya, lebih baik secara perlahan, agak sedikit lama supaya kita mendapatkan harga yang bagus dan unit yang bagus tentunya. Dan tentunya di sini harus kita cek banget. Dan ini saya mendapatkan untuk Kawasaki Ninja 2.5 ini yang 2012. Ini di sini saya dapetin yang catnya masih ori banget. Belum ada lecet-lecet. Cuman kalau baret-baret karena menggunakan lap yang asal itu bisa wajar lah. Masih bisa kita akalin dengan menggunakan poles. Dan kita harus pastikan juga untuk di bagian velg. Untuk di bagian velg Kawasaki Ninja harus kita cek lagi. Kita pastikan velg tidak ada peang, retak, atau bekas perbaikan. Karena itu kalau yang namanya velg habis diperbaiki, bekas peang pasti akan tetap lebih rentan kembali benjol atau kembali retak. Dan untuk gear mungkin saya PR untuk motor ini, saya mendapatkan motor ini kondisi gear agak sedikit mungkin pemakaian sebentar lagi harus saatnya ganti gear, itu masih maklum lah, masih wajar karena yang namanya motor kalau kita ganti gear itu masih wajar. Dan kebetulan kemarin saya melakukan hanya perbaikan di bagian seal shock yang sudah saya ganti. Karena saya mendapatkan awalnya itu kondisi seal shocknya itu sedikit rembes. Dan kita pastikan lagi yang terpenting lagi di bagian tangki. Di bagian tangki kita pastikan tangki tidak cat ulang atau tidak ada dempul-dempulan untuk penambalan bocornya. Karena kalau tangki yang sudah bocor tentu akan membuat harga jualnya jatuh banget. Dan di sini pun kita tidak lupa untuk cek kilometernya. Untuk motor yang saya dapatkan ini untuk kilometernya di 32.951 km. Ya masih wajar lah untuk pemakaian motor 2012. Dan selain kita cek kilometer, kita pastikan juga untuk semua di speedometer ini berfungsi aktif, dari RPM, untuk isi tangki, untuk speedometer tangki, bensin, BBM-nya juga kita pastikan aktif. Dan untuk lampu-lampu sen, lampu utama dan lampu stop kita harus pastikan semuanya aktif supaya tidak terlalu memakan biaya untuk perbaikannya. Karena Kawasaki Ninja ini perbaikannya cukup lumayan, cukup memakan biaya. Jadi kita harus hati-hati banget untuk membeli Kawasaki Ninja 2.5. Kita pastikan barangnya benar-benar bagus dan masih ori semua. Dan spion yang hal sepele, kita wajib untuk menanyakan spion aslinya, karena spion aslinya ini cukup lumayan mahal. Dan knalpot kebanyakan kan untuk Kawasaki Ninja 2.5 ini, untuk knalpotnya sudah menggunakan knalpot racing, dan mungkin kebanyakan knalpot aslinya ini sudah tidak ada. Saya sebelum mendapatkan warna merah ini saya cek beberapa kali, kebanyakan PR-nya itu di knalpot. Dan knalpot ini untuk barang copotannya kita bisa dapetin itu di harga 750 sampai 1 juta. Itu knalpot standarnya ya. Dan itu pun untuk 750 1 juta pun agak sulit untuk mencarinya. Jadi kemarin kebetulan saya mendapatkan kondisi motor yang masih standar banget. Dan untuk mesin kita pastikan untuk mesinnya tidak mengeluarkan suara-suara aneh. Kita pastikan kondisi mesin itu kering. Untuk perpak-perpak di mesin ini pastikan masih halus bawaan dari dealernya. Kita bisa intip untuk pengecekan mesinnya di bagian sini. Untuk pengecekan mesin tidak ada rembes oli ataupun
rembes oli ataupun ada kebocoran-kebocoran yang lainnya, itu saya sarankan di skip dulu, lebih baik cari yang lainnya, karena untuk perbaikan di mesin itu bisa lebih mahal daripada perbaikan di bagian bodinya. Dan untuk radiator dari Kawasaki Ninja 2.5 ini, pastikan untuk radiatornya tuh dalam kondisi aktif dan berfungsi normal untuk pendinginan mesinnya, karena sangat bahaya banget di saat kita menggunakan Kawasaki Ninja 2.5 kondisi radiatornya sudah tidak berfungsi atau tidak berfungsi secara normal. Nah, untuk Kawasaki Ninja 2.5 ini yang kita cek, ya sebenarnya ini tidak terlalu penting, tapi wajib untuk kita cek. Untuk di bagian piringan cakramnya, kita pastikan piringan cakramnya ini tidak haus, tidak kemakan. Tapi kalau pada umumnya motor pemakaian 2012 di Kawasaki Ninja 2.5 ini emang agak sedikit boros untuk di bagian piringan cakramnya, karena ya mungkin karena menggendong mesin cc yang 250 dan mungkin agak bobotnya juga agak sedikit berat ya, mungkin pengeremannya agak sedikit memakan piringannya. Itu masih maklum lah, masih wajar. Tapi syukur-syukur kita bisa mendapatkan unit yang kondisi piringan cakramnya masih oke dan body-bodinya oke. Tapi yang jelas yang harus kawan-kawan tahu, untuk pembelian Kawasaki Ninja 2.5 yang karbu, kita pastikan untuk di bagian mesin, body, dan tentunya kaki-kaki. Untuk sok-soknya kita pastikan sok-soknya itu berfungsi aktif dan tidak bekas akal-akalan, karena banyak banget yang bekas akal-akalan. Ada baret cuma diganti sealnya doang. Kalau sok depan sudah baret diganti sealnya doang, dia tidak akan sempurna dan tidak akan awet, pasti sebentar lagi akan rembes lagi. Dan untuk sok belakang pun kita pastikan soknya ori, tidak sok KW atau abal-abal, karena itu akan menimbulkan bantap atau sedikit keras. Untuk sok belakang itu sedikit keras dan membuat kita tidak nyaman dan mudah lelah untuk menggunakan motor ini. Tapi kondisi motor ini masih ori semua, sampai spakbor belakang pun masih ori. Jadi buat pembelian Kawasaki Ninja 2.5 sebaiknya pengecekannya lebih teliti lagi, dicek lagi per itemnya untuk mendapatkan unit yang terbaik dan tentunya harga yang terbaik juga. Nah, mungkin segitu saja informasi tentang edukasi pembelian Kawasaki Ninja 2.5. Buat teman-teman RWS Auto yang ingin beli Kawasaki Ninja 2.5, saya sarankan untuk lebih berhati-hati karena spare partnya sedikit mahal. Tapi motor ini nyaman banget, enak banget. Jadi motor sport yang bisa kita buat touring dan tidak membuat kita terlalu lelah. Salam hormat saya dari RWS Auto.